Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, baik itu dari kelas 11 agama maupun kelas 11 IPA 1, 2, 3 yang saya sayangi, semangat pagi semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran akidah akhlak, di mana ini adalah merupakan tuntunan kewajiban umat Islam untuk menuntut ilmu, walaupun suasana saat ini kita menginginkan untuk bertemu guru langsung, akhirnya kita ini masih dalam suasana darurat new normal, sehingga ini dibutuhkan kesabaran kepada anak-anak, karena pelajaran ini adalah menyangkut akidah, keyakinan, dan akhlak. Ini menyangkut bagaimana kita bertindak sesuai akhlak yang dituntutkan oleh Rasulullah. Pada kali ini, sebelum saya melanjutkan, anak-anak sebagaimana biasa untuk mengisi presensi dulu lewat e-learning, sebagaimana biasanya, sambil mendengarkan apa yang akan saya sampaikan, yang selama ini anak-anak hanya menerima tugas perintah saja. Maka ini kami secara langsung bisa bertatap muka dengan anak-anak sekalian. Anak sekalian, dari bab yang telah lalu sudah saya sampaikan melalui buku pedoman akidah akhlak yang sudah saya share. Itu mohon untuk dilanjutkan di dalam laptopnya masing-masing, sehingga itu nanti kita setiap saat ada perintah dari guru, ini nanti apa yang mau dipelajari itu sudah siap, tinggal melihat di laptop atau di buku yang ada di laptopnya masing-masing. Anak-anak sekalian, dari apa yang sudah Anda pelajari, ini bisa kita sampaikan sebuah rangkuman apa yang sudah Anda pelajari, bagaimana kondisi akidah di masa Rasulullah SAW, bagaimana di masa Khulafaur Rasyidin, bagaimana di masa Bani Umayyah, di mana juga di yang terakhir yaitu Daulah Abbasiyah. Ini perlu saya sampaikan sebagaimana yang anak lihat di dalam materi, ada 5 poin yang saya sampaikan. Poin-poin itu diantaranya pada masa awal perkembangan Islam sampai dengan akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan, itu keadaan umat Islam masih dalam satu corak pemahaman akidah. Kasus terbunuhnya Utsman bin Affan yang dikenal dengan Al-Fitnah Al-Kubra ini menjadi tonggak munculnya kelompok-kelompok di dalam Islam. Selanjutnya, yang kedua, setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, akhirnya orang atau umat menunjuk supaya Khalifah Ali ini, Ali bin Abi Thalib ini siap menjadi khalifah. Yang sebenarnya ini dari keluarga Utsman bin Affan masih menuntut siapa sebenarnya pembunuhnya untuk diadili lebih dulu. Tapi ini sebagian kelompok segera mengangkat Ali bin Abi Thalib untuk meneruskan kekhalifahan setelah Utsman bin Affan. Selanjutnya, upaya Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu bagaimana untuk mengatasi situasi saat itu sehingga terjadi banyaknya
friksi-friksi atau kelompok-kelompok yang saat itu dari kelompok Umayyah, Bani Umayyah itu masih menuntut balas bagaimana supaya pelaku yang membunuh Utsman itu diadili, ternyata tidak dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Demikian juga termasuk itu Aisyah dari Madinah dengan berkendara unta juga sebenarnya meminta Ali bin Abi Thalib yaitu untuk melakukan hal-hal atau langkah-langkah bagaimana supaya situasi kondusif. Tapi saat itu terjadi fitnah besar bahwa akan ada serangan dari Madinah, sehingga yang terjadi adalah perang saudara itu karena fitnah yang terjadi saat itu. Anak-anak sekalian, selanjutnya dari apa yang terjadi antara kelompok Ali dan Muawiyah, yang terjadi perang Jamal atau perang Siffin. Ya, perang Jamal ini karena fitnah tadi, juga perang Siffin akibat dari istilahnya tuntutan yang itu tidak terpenuhi. Akhirnya setelah peperangan antar umat ini terjadi, akhirnya terjadi sebuah gencatan senjata, yaitu yang namanya tahkim, yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan, justru berakhir mengecewakan. Akhirnya memunculkan kelompok baru di luar pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, yaitu yang namanya Khawarij. Jadi Khawarij ini tidak mendukung kelompok Muawiyah maupun tidak mendukung kelompok Ali. Jadi keduanya ini menjadi musuh daripada Khawarij. Selanjutnya yang kelima, walaupun yang memicu munculnya aliran dalam Islam adalah akhirnya terbawa ke masalah ranah politik, namun pada akhirnya berkembang ke masalah akidah atau teologi, dan jinah akhirnya muncul, yaitu berbagai firqah atau juga disebut aliran di dalam Islam. Jadi aliran di dalam Islam itu muncul terjadinya firqah-firqah akibat dari permasalahan politik yang berkembang saat itu. Tapi itu ranahnya adalah ranah akidah atau yang dikenal dengan teologi. Saya kira itu anak-anak kaitannya dengan apa yang sudah Anda pelajari. Bisa kita simpulkan poin-poinnya apa yang telah saya sampaikan. Demikian apa yang saya sampaikan. Ini mungkin bisa ada tanggapan dari anak-anak melalui media e-learning, yaitu bisa lewat komentar di tim lain. Yang ini adalah merupakan tugas anak-anak setelah adanya presentasi ini. Demikian, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya harapkan anak-anak terus semangat belajar menuntut ilmu, karena ini adalah merupakan kewajiban di tengah situasi yaitu darurat COVID di new normal ini. Saya harapkan yaitu anak lebih banyak berdoa dan sabar. Semoga musibah yang menimpa dunia dan khususnya kita di Indonesia ini segera sirna atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan mungkin terkabulnya doa-doa kita setiap saat kita meminta agar suasana yang dulu mungkin kita gambarkan setiap hari bisa masuk sekolah atau masuk madrasah bersama guru, ternyata apa yang kita harapkan ini mungkin karena itu nanti akan bermasalah kaitannya dengan berkumpulnya masa yang ini sementara belum diizinkan. Sekali lagi, kesabaran anak, belajar dan terus belajar, banyak zikir, banyak berdoa. Semoga apa yang kita alami ini segera Allah cabut dari makhluk corona ini, sehingga
kita bisa normal kembali, belajar kembali, membantu orang tua dan lain-lain sebagaimana biasanya. Demikian ada kurang lebihnya dalam penyampaian materi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.